Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, saya langsung ke Pak Yandri. Tadi disebut harus ada kebijakan politik, kebijakan dari pembuat undang-undang. Bagaimana ini dari DPR yang membuat undang-undang? Ya betul, jadi KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan daerah itu kan memang pelaksana undang-undang. DPR sama sahamnya dengan pemerintah. Undang-undang nomor 8 lahir itu sama posisinya pemerintah dan DPR membahas sama-sama. Artinya tidak bisa juga disalahkan DPR atau pemerintah. Nah, kami, saya katakan tadi, menggodok Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 itu sudah sangat lama. Lahir dari Perpu 1 dan Perpu 2, ya kan? Nah, dalam undang-undang itu memang diatur detail, misalkan bagaimana tahap pencalonan, syarat pencalonan, minimal pasangan dua pasangan di setiap daerah, itu sudah detail diatur. Nah, sekarang kalau misalkan ada kendala, ada pasangan calon tunggal di suatu daerah, saya kira kita tetap harus optimis, karena dengan perpanjangan 7 hari tadi, sekali lagi saya yakin, terutama PAN itu di mana-mana punya calon, tetapi itu syaratnya 20%. 20% kan PAN tidak mencukupi, Bang Boni. Jadi kalau misalkan tidak mencukupi, ya kami juga tidak bisa mencalonkan diri kader kami. Dan kalau bisa tidak didorong oleh partai yang lain, ya terpaksa misalkan PAN tidak bisa mencalonkan diri. Nah, intinya sekali lagi, saya kira di masa 7 hari atau 5 hari atau bahkan berapa hari nanti disetujui oleh KPU, kemarin sekali lagi saya mengetuk semua partai politik, dan saya lihat di masing-masing daerah itu bukan berarti incumbent memborong partai. Misalnya di Surabaya itu cuma PDIP saja, partai lain masih banyak. Itu loh. Jadi mari saya lihat, mari ya ini kita jaga juga kehendak rakyat gitu. Jangan gara-gara pasti dianggap kalah tidak mau mendaftarkan diri, jangan. Nah, PAN punya komitmen. Kalau ini untuk persoalan kalah dan menang lain soal itu nanti, tetapi proses demokrasi, kontestasi di daerah itu mesti kita hargai. Hak politik rakyat mesti kita hargai. Nah, jadi PAN dalam masa 7 hari ini siap dengan kader-kadernya untuk berkolaborasi, berkoalisi dengan partai lain, mendorong tidak calon tunggal di seluruh daerah. Saya berbincang dengan puluhan, hampir ratusan bakal calon kepala daerah, dan semua mengatakan bahwa mereka dimintai mahar politik. Kader partainya sendiri pun harus ditagih oleh partainya. Nah, ini selalu ini saya tim pilkada loh, saya nggak pernah. Saya contoh Serang itu dari Golkar. Saya demi Allah kalau Rp1.000 pun saya ambil. Sebentar. Enggak, Bang Budi juga nggak bisa mendelisir. Saya tidak bilang partai mana. Nggak ada mahar. Kalau ada mahar buktikan. Ini juga pencemaran nama baik, ya kan? Ini nggak ada. Intinya, Anda nggak bisa langsung menuduh dong. Iya. Nggak bisa. Ini tidak dengan logika heboh. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Dengan logika kalau ada mahar. Oke. Dalam Undang-Undang nomor 8. Oke. Apa namanya, Pak Siswa? Diatur kalau ada mahar politik, ada buktinya, maka itu sebenarnya sudah diatur. itu mencoret Oke. partai politik bersanksi. Silakan aja. Harus diberi sanksi. Baik. Jelas. Baik. Kita satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Berarti nggak boleh mau Sedikit. Nggak, Bang Boni nggak juga mau dong, ya kan? ini mau diskusi atau mau apa? Iya. Nah, ini diskusi. Jadi nggak boleh sebenarnya atau fakta gitu. Tahan dulu. Sebentar. Ini ada saya Satu-satu dulu ya. Pak Yandri. Ini diskusi itu Ya. Satu-satu dulu. Oke. Bang Boni dulu. Jadi saya bicara dengan banyak kandidat ya, bakal calon, dan mereka mengatakan memang ada tarif, ada permintaan. Saya pikir itu normal dalam politik. Bohong kalau bilang nggak ada. Itu normal. Tapi kan apakah mahar politik itu menjadi tujuan atau tidak? Dan yang menjadi tantangan buat bakal calon adalah mereka tidak mampu membayar sebagian. Sebagian lagi mampu membayar, tapi kemungkinan merasa tidak mungkin menang. Karena calonnya begitu kuat, misalnya, dan sebagainya. Nah, artinya saya mau mengatakan bahwa persoalan dari kenapa hanya ada calon tunggal, itu sebetulnya dosa partai politik yang harus mereka tanggung jawab. Nah, ini Anda nggak bisa bantah. Enggak, ini Anda nggak bisa bantah. Ini satu. Dengan mahar politik. Oke. Dengar dulu. Artinya gini, apakah partai politik punya prinsip etis? Apakah partai politik punya tanggung jawab moral? Diselesaikan sedikit. Apakah partai politik punya tanggung jawab etis atau tidak terhadap rakyat? Itu pertanyaan. Artinya bahwa Dari rekrutmen politik 2009 cuma 7 loh yang belum. ini retoris belum, karena Anda paham. Ini artinya gini loh, apakah mereka punya tanggung jawab etis atau tidak terhadap proses demokrasi? Nah, itu. Kalau misalnya itu ada, dan memang itu harusnya ada, maka partai politik harus memikirkan ke depan ini tidak boleh terulang. Maka partai politik
Tapi harusnya mengutamakan apakah partisipasi rakyat ini bisa dijalankan atau tidak. Oke, saya mau tarik ke Pak Marsono terlebih dahulu. Pak Marsono, ini sepertinya partai politik masalahnya kompleksitas sekali, kompleks sekali. Apakah harus ada teguran ini ke partai politik atau bahasanya sanksi untuk partai politik? Sepertinya sebenarnya sederhana. Yang kita tuju itu membangun demokrasi yang sehat. Untuk membangun demokrasi yang sehat dibutuhkan peran partai politik yang kuat dengan komitmen yang tinggi plus integritas. Saya kira gitu intinya. Sebelas hal yang sifatnya mahar, yang bisa dibawa tapi sulit dibuktikan, saya kira itu yang kemudian tidak diikut direstui oleh undang-undang bahasanya. Dan itu semua tidak bisa, dan kita juga terus terang ya mencegah itu semuanya terjadi ya posisinya. Kalau soal melakukan itu sanksi ada. Kalau mereka melakukan itu sanksi itu sudah jelas. Oke, sanksi untuk mahar politik ada, tapi kalau bisa dibuktikan. Nah kalau Nggak bisa, Bos. Begini loh, saya pikir ini akan jadi diskusi yang klise. Ini kamuflase, semua orang juga tahu. Anda mau mengatakan bahwa kalau ada mahar silakan buktikan dan kita beri sanksi besar. Itu bohong semua. Karena apa? Ini proses ini semua bisa direkayasa. Saya pikir bukan persoalan mahar ada atau tidak. Anda punya tanggung jawab moral atau tidak untuk mahar itu akan dimaklumi. Sebab itu excuse dalam proses politik ini semua. tadi mahar Nah, artinya gini loh. Artinya gini, basis diskusi kita adalah basis politik kita diserang. apakah partai politik punya tanggung jawab etis atau tidak. Ada dua poin yang saya tangkap. Kalau dari Pak Yandri adalah mahar ini harus dibuktikan. Kalau dari ini adalah tanggung jawab dari partai politik untuk moral dan etika. Baik, saya nanti akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi kita pada hari ini? Bagaimana kita harus menagih tanggung jawab partai politik agar calon tunggal ini tidak terganjal. Oke, pemirsa tetap bersama kami di Bincang. Dari dia tidak karena itu tadi dia tidak mau asas konsensus kontrarius atau kontrarius absurd, maka dia tidak bisa memberi sanksi yang tegas.